Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, langsung ke poin inti kajian awak. Bapak Ibu, hikmah besar Isra Mi'raj yang pertama yaitu penjemputan solat. Bapak Ibu, bayangkan Nabi sebelum bertemu dengan Allah, beliau diperjalankan oleh Allah minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjid haram ke masjid aqsa sebelum bertemu dengan Allah. Maka hikmah yang pertama Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke Allah nanti, mulai langkah hidup kita di dunia ke dari masjid ke masjid, solat berjamaah, datang azan berkumandang, datang ke masjid. Bapak Ibu, kini aku tanya Bapak Ibu, laki-laki solat berjamaah ke masjid wajib atau tidak? Laki-laki kamu saji wajib atau tidak? Ibu-ibu kamu saji wajib atau tidak? Tidak. Kalau tidak, mengadi ibu kemari. Nah, itu yang kita luluskan Bapak Ibu. Ustaz, laki-laki kau sebenarnya wajib tak solat berjamaah ke masjid? Kalau kita cari dalam hadis Bapak Ibu, kita jujur fair-fairan saja, tidak pernah dalam hadis manapun Nabi mengatakan, hei para laki-laki, kalian solat berjamaah ke masjid wajib. Nah, gitu Bapak Ibu. Tapi tunggu dulu, dalil yang ada adalah setelah Nabi menjadi imam, beliau memimpin solat berjamaah. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Nabi memutar duduk ke belakang, mencari makmum laki-laki di belakang. Apa kata Nabi? Asyahidul fulan, mana si fulan? Si fulan mana? Lam arahu fil masjid, tak nampaknya di masjid. Di mana kini? Kemudian sahabat mengatakan, mereka solat di rumah mereka masing-masing ya Rasul. Hakik Nabi Bapak Ibu, layan tahiyatna, layan tahiyatna. Laki-laki yang tidak ke masjid malam kini, biswa indah jujur kamu saji, la uharriqanna alaihim buyutahum, saya bakar rumah mereka. Coba bayangkan Bapak Ibu, malam kini tak kamu saji, biswa indah jujur kamu saji, Nabi bakar rumahnya. Kira-kira kalau Nabi ada di kota Medan ke Bapak Ibu, lamara banyak rumah yang dibakar. Mungkin rumah di Medan semua. Makanya datang ke masjid. Ustaz, berapa pahalanya Ustaz? Salatul jamaah tafdulu salatul fazi bi 27 darajah. Keutamaan solat berjamaah di masjid dibandingkan solat di rumah masing-masing 27 derajat lebih mulia di sisi Allah. Solat di masjid 27 pahala, solat di rumah surang-surang cie pahala. Bayangkan, alun biko solat di Makkah lain. Bapak Ibu, solat di Makkah di Masjidil Haram, satu solat berapa pahalanya? Berapa pahala di Makkah? Cie solat. Yang bisa menjawab ambuagiah tiket umroh bagi yang mendaftar. Berapa pahala di Makkah dia solat? 100,000. Bayangkan, solat di Masjid Syekh Burhanuddin 27 pahala, solat di rumah masing-masing Syekh pahala, solat di Makkah 100,000. Bayangkan, tapi biko jadi hitung-hitungan, pulang dari Makkah haji umrah, nak pernah solat berjamaah di masjid. Ditanya kawannya, Pak Haji, Pak Haji, bako pulang dari Makkah tak pernah solat berjamaah di masjid. Orang bola banyak dapat pahala di Makkah. Datang ke masjid solat berjamaah. Bu, jangan sampai ibu salah kaprah. Memang betul Nabi mengatakan sebaik-baik solat wanita di mana Bapak Ibu? Di rumah, bahkan di mana? Di kamarnya sendiri. Tapi tunggu dulu, memang Nabi mengatakan sebaik-baik solat wanita di rumah. Tapi tunggu dulu, bapak Nabi mengucapkan itu Bapak Ibu, karena ingat, di zaman Nabi dulu, kalau ada wanita yang keluar rumah,
Niyo ka pasar, niyo ka masjid, solat berjamaah, diperkosa. Bahkan dalam sejarah kan disebutkan ada wanita muslimah keluar rumah, disingkapkan jilbabnya, hampir ditelanjangi. Makanya Nabi mengatakan, hei ibu-ibu, sebaik-baik solat wanita di rumah, biar aman. Tapi zaman kini tak bisa disamakan. Ibu-ibu tetap ke masjid kerana aman. Ini mau tanya bu, ibu dari rumah tadi jalan kamari, ada tak yang memperkosa ibu di rumah? Di rumah lain bahala cerita tu. Dia datang ke masjid aman, di jalan ibu aman. Tak ada yang meningkapkan jilbab ibu, aman di perjalanan. Solat berjamaah, banyak ilmu yang kita dapat. Yang pertama, hikmah Isra dan Mi'raj, jangan pernah tinggalkan solat. Yang kedua, apa hikmah hijrah Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj? Bersihkan hati kita balik betul. Nabi itu kan sebelum bertemu dengan Allah, Isra dan Mi'raj, ada hadis bapak-ibu, hadis syaqqis sadr, hati Nabi dipangan bapak-ibu, dibelah. Kan itu sejarahnya. Sebelum Nabi dimi'rajkan oleh Allah, kemudian diambil oleh malaikat Jibril, syaqqis sadr, dibelah dada Nabi, diyubsalu bima'i Zamzam, dicuci hati Nabi dengan air Zamzam, dibersihkan sebelum bertemu dengan Allah. Maka hikmah bagi kita Bapak Ibu, sebelum kita nanti bertemu dengan Allah, kematian datang, barasian hati awak balik. Hati kita kok banyak bermasalah Bapak Ibu, menggunjang orang, memfitnah, menyebarkan aib orang, banyak kesalahan kita lakukan. Celik kamari Bapak Ibu, celik kami jawab. Nabi pernah jalan di kota Madinah, jalan Nabi. Kemudian Nabi berhenti di sebuah makbarah, sebuah pekuburan, tanah pandang pekuburan. Ketika Nabi jalan, ada dua kubur yang sedang diazab oleh Allah. Fabakan Nabi bukaan ajilan. Nabi menangis waktu itu Bapak Ibu. Berhenti Nabi, nangis Nabi. Bertanya sahabat, "Mayubki ya Rasulullah, apa yang membuat engkau menangis ya Rasul?" Kecil Nabi Bapak Ibu, dua penghuni kubur di muka Allah yu'adzabani, sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, dibakar di dalam kubur mereka. Bertanya sahabat, "Lima yu'adzibuhum Allah ya Rasul?" Mengapa Allah mengazabkan wayah? Kecil Nabi Bapak Ibu, lihat, kita pelajari, kita ambil iktibar. Penghuni kubur yang pertama, namam, penggunjing, pemfitnah, adu domba, mudah menghasut orang lain untuk membenci seseorang. Itu perangai penghuni kubur yang pertama, penggunjing. Sedangkan penghuni kubur yang kedua, yabulu wa lam yastabri, pipis tapi tidak cebok. Dia pipis tapi tidak cebok. Ini yang bertanya Bapak Ibu, ada dua penghuni kubur perangainya. Yang pertama penggunjing, yang kedua pipis tapi tidak cebok. Tanya bocil, parangai panggunjiang kebanyakan ibu-ibu atau apa-apa? Ibu-ibu atau apa-apa? Apa dulu? Oh, sama saja. Ibu-ibu atau apa-apa sama saja. Okey. Panggunjiang sama. Ibu-ibu atau apa-apa banyak dan sama-sama panggunjiang. Parangai yang kedua, pipis tapi tidak cebok, ibu-ibu atau apa-apa? Apa-apa? Kalau pengunjung tak ambil pungkiri sama saja, ibu-ibu apa-apa sama. Tapi kalau pipis tak cebok, ia tak ambil pungkiri apa-apa yang mana. Tapi apa-apa yang tak solat. Contohnya, kamu kadang ngecuk botol Bapak ke Jambi, ke Riau ceramah. Di jalan lintas kecuk macam ya. Orang yang mampu otot kadang tu dia sakar ya. Dia ke sungai. WC tak ada musajid tutui sungai Jawa. Dia pipis. Namanya pipis. Pai dia kata pipis sama pipisnya di situ. Setelah selesainya pipis, langsungnya pai dah ada gini istinja cebok dah ada gitu. Itulah cikal bakal penyiksaan nanti di dalam kubur. Ustaz, ayah kan dah ada cara cebok Ustaz. Cebok tu kan bukan cuma jual ya, tisu bisa Ustaz. Malu ada sopir truk tu tisu di otonya Ustaz. Kalau nak ada tisu yang lain
lain kan bisa. Contohnya daun, boleh daun, tak ada masalah. Baca dulu Ustaz. Ambil daun tu, oleskan ke ujung kemaluan tu, cebok namanya. Berarti boleh daun Ustaz? Boleh. Tapi pastikan uleknya tak ada. Dia datang lagi. Jadi jangan menggonjangkan orang, jangan sampai kita pipis nak cebok. Itu penyiksaan di dalam kubur. Ustaz, baca supaya hati kita warasiah seperti hati Nabi Muhammad. Sering-seringlah minta maaf dan memberikan maaf. Ustaz ceramah tentang maaf. Ustaz ni pernah minta maaf lagi. Ambo setiap selesai ceramah pasti minta maaf. Hanya sekian ceramah yang bisa saya sampaikan. Kalau dia tersinggung jombo tadi Bapak Ibu, ambo minta maaf. Lain dimaafkan? Lain dimaafkan? Lain, alhamdulillah. Itulah kajian kita Bapak Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu contoh-contoh. Wah, itulah kalau yang madu dah. Itu contoh. Kalau Ustaz pun minta maaf, alun lah Bapak Ibu, santau tu. Jatuh ting saja kok. Alun ni masih lama lah, kita lanjut Bapak Ibu. Jadi untuk membersihkan hati, jangan lupa minta maaf dan memberikan maaf. Saya contohnya Bapak Ibu. Tak usah kita jauh-jauh mencari contoh. Bagaimana Nabi Muhammad? Nabi itu fi martabatil ula, derajat beliau tinggi. Tak perlu kita melihat Nabi Muhammad, itu high quality, level beliau tinggi. Tak usah jauh-jauh. Saya contohnya Abdul Malik Karim Amrullah. Saya Bapak Buya Hamka. Buya Hamka itu luar biasa. Pernah beliau difitnah Bapak Ibu, di penjara 2 tahun 5 bulan. Kemudian dia beliau tak punya lawyer, difitnah, dizolimi. Bahkan ketika Buya Hamka diinterogasi Jakarta, beliau duduk, orang yang memfitnah Buya Hamka nyongketnya kakinya ke meja Buya Hamka duduk, tak ada sopan santun dengan ulama. Difitnah, dizolimi ulama besar. Masuk penjara 2 tahun 5 bulan. Keluar beliau dari penjara, mengajar seperti biasa di Sungai Batang di Maninjau, kampung beliau. Ketika Buya Hamka mengajar, datang sepucuk surat dari Buya Hamka, dari orang yang memfitnah Buya Hamka. Dibaca suratnya oleh Buya. Bertanya murid Buya, surat dari siapa Buya? Dari orang yang dulu memfitnah, memenjarakan kamu. Anianya Buya, minta jenazahnya mau solatkan. Jangan disolatkan Buya. Kecil murid Buya Hamka, jangan disolatkan Buya. Pajatu munafik, fasik, zindik, jangan disolatkan. Kecil Buya Hamka Bapak Ibu, mungkin di akhir hidupnya dia sudah bertaubat kepada Allah. Tapi Buya, beliaulah memenjarakan Buya 2 tahun 5 bulan. Kecil Buya Hamka Bapak Ibu, karena saya dipenjara olehnya, saya mampu mengarang kitab tafsir Al-Azhar. Di dalamnya beliau ambil jas kebanggaan beliau, peci hitam nasional. Beliau solatkan jenazah yang dulu memenjarakan beliau. Beliau maafkan Bapak Ibu. Itulah kelapangan hati Buya Hamka. Kini aku tanya ke Ibu Japak. Ibu Japak di penjara orang. Orang yang memenjarakan awak mati, minta jenazahnya Ibu Japak solatkan. Kita solatkan atau tidak? Mati ya. Lapang ni aku ceramah berapi-api, ujung-ujungnya tak. Itu kekurangan kita tu Bapak Ibu. Membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalau Ustaz difitnah, dizolimi, diguncingkan, dipenjarakan, matinya, minta jenazahnya Ustaz solatkan. Ustaz solatkan atau tidak? Kalau mau tidak dia mau solatkan. Sama dia Pak. Itulah kekurangan kita Bapak Ibu. Makanya melalui Isra dan Mi'raj, bersihkan kembali hati kita. Jangan sampai menyakiti orang, memfitnah, menzalimi orang. Mudah-mudahan meninggal kita seluruhnya Bapak Ibu masuk surga nanti insya-Allah. Bu, Pak, tunggu sebentar. Hati perlu kita bersihkan. Penyakit hati itu banyak, dosa kepada Allah banyak. Mabuk-mabukan, berzina, membunuh. Aku yakin banyak kita yang melakukan dosa. Tapi ada hati-hati Bapak Ibu.
ada satu dosa yang menyebabkan banyak keburukan akan menimpa kita. Apa itu? Antusyrika bihi syai'an. Semua dosa, kullu dzunubi mukaffarah. Setiap dosa itu diampuni oleh Allah. Illa an tusyrik bihi syai'an, kecuali kalian mensyirikkan, menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati. Betapa banyak orang berzina ketika di zaman Nabi. Bapak Ibu, ada orang-orang, ya Rasulullah, inni qad zanait, saya sudah berzina ya Rasul, wa tub li rabbi, saya taubat kepada Allah. Bertaubat dia, mati dia, innahu lafi anharil jannah, dia berenang di taman-taman syurga bersama bidadari. Dia berzina, tapi malamnya dia menangis bertaubat kepada Allah, masuk surga. Bapak Ibu, berzina. Ada orang wanita pelacur, mohon maaf, PSK, ketika dia berzina pagi, siang, malam dan petang, kemudian dia menangis kepada Allah, dia berikan minum kucing atau anjing, maka ketika dia mati, tadkhulul jannah, dia masuk ke dalam syurga. Berzina, Bapak Ibu. Ada orang yang membunuh 100 orang, dia bunuh. Bayangkan, malaikat pun ikhtilaf, beda pendapat. Malaikat yang pertama mengatakan dia mati masukkan ke dalam neraka. Apa kata malaikat rahmat, Bapak Ibu? Tidak. Sebelum dia mati, dia bertaubat kepada Allah dengan taubat nasuha. Kemudian Allah mengatakan udkhulihil jannah, masukkan dia ke dalam syurga, kata Allah. Betapa banyak wanita ketika solat jilbabnya tidak rapi, mukena tidak rapi, banyak rambut yang keluar, disi kocok keluar, sabalah kocok keluar. Hati-hati ibu, perbaiki jilbab mukena ibu. Indak kini ibu peluan ke solat nanti. Ini tak ada guna di belakang, mereka belakang nanti ke solat ibu. Kan ada kacau di, aduh masjid mah, ada kacau masjid mah, masuk kamu masjid cari kacau, ha, ada rambut yang keluar masukan, jilbab kita tak rapi, peloan, kan ibu cok begitu tu. Dari mana Ustaz tahu? Bini yang mau dituju lagi tu. Kacau lah, lebih tu apa peloan tu? Peloan bapak, jangan sampai aurat nampak, pak. Dah ibu sudah apa ibunya. Banyak apa pak. Banyak apa kau. Aurat laki-laki kau kan mabaina surati wa rukbah, dari pusat sampai ke lutut. Berapa banyak laki-laki, mohon maaf bapak, bajunya pendek, celana agak ke bawah, katikonya tagak, aman. Allahu akbar, aman. Katikonya rukuk, bagian kain belakang baju tegang kateh, celananya tegang ke bawah, katikonya rukuk, nampak jalan tol di belakang. Nampak jalan tol Padang Cincin doang. Masih baspal hitam lo baru baru. Solatnya batal tu pak. Lalu makanya amun naknya galak-galak saja Bapak Ibu. Amunnya ada yang hal yang harus kita perhatikan pula. Nabi mengatakan, hadisnya sahih. Amu yakin ibu jawab baru pertama kali mendengar hadis itu. Kata Nabi, Bapak Ibu, banyak orang sallallahu sittina sana, dia solat kepada Allah 60 tahun, wala tuqbalu anhu salatuhu abada, tapi tak ada satupun solatnya yang diterima oleh Allah. 60 tahun rajin ke masjid solat berjamaah, tapi satupun tak diterima solatnya. Kenapa? Karena solatnya rajin, tapi auratnya nampak, bacaan tak batua, rukun solat banyak yang dia langgar. Hati-hati pak. Ada mamak bercerita kan Ustaz, ambo pernah ketika solat sasakkan tui mana Ustaz? Pernah tak ibu jawab ketika solat sasakkan tui? Pernah kan? Ketika solat Ustaz, ambo sedang solat, Allahu Akbar, imamnya panjang lah baca ayat, jadi ketikanya solat payahnya sasakkan tui tadi, tahan sampai ujung solat, at-tahiyatul mubarakatuh sampai ujung, fil alamin innaka hamidum majid, assalamualaikum warahmatullahi. Solatnya sah tidak? Lah selesai salam yang pertama, angin kedua, solatnya batal tidak? Tidak batal. Yang paling karih menjamin tidak batal, berarti itulah pelakunya.
Hati-hati Ustaz, batal solatnya tidak batal, karena dia sudah selesai salam yang pertama, itu akhir solat. Salam yang kedua tu sunnah, saya tanya, tak wajib gitu loh. Masalah solat tu Bapak Ibu panjang, cuman kita tak berlama-lama karena waktu kita terbatas. Intinya cik Bapak Ibu, tadi Parbin cerita di siku kajian, ada kajian bulanan awak. Pak Ketua menyampaikan lo tadi, hadir sama-sama Bapak Ibu. Jangan hanya hadir di acara tabligh akbar, tapi hadir di kajian rutin. Karena ilmu itu bukan di tabligh akbar, tapi di kajian rutin kita. Itu ilmu yang banyak. Ambo cok kadang-kadang menolak ceramah kedua karena bertepatan dengan kajian rutin. Karena ilmu yang banyak itu di kajian rutin lah. Cara wuduk yang batua, saja 5 pertemuan kita bahas di Bukit Tinggi Bapak Ibu. Kan banyak orang Pokambah juga Bapak Ibu. Di masjid jihad kabun Pokambah tu rutin lobo ke situ tu. Ilmu pembahasan berkelanjutan, hadir kita, semangat kita. Ustaz, kami sibuk manggaleh, okey, manggaleh lah Bapak Ibu. Memang itu kata Allah, wabtaghi fima ataakallahu daral akhirah, cari akhirat banyak-banyak, wala tansa nasibaka minad dunya, tapi dunia jangan dilupakan. Tunggu dulu, dunia kita kejar, akhirat pun jangan ditinggalkan. Pagi sampai sore silahkan manggaleh awak, cari piti banyak-banyak, tapi di waktu maghrib sampai isya datang ke masjid, dengarkan pengajian, tambah ilmu kita. Ustaz, ambo malam tu manggaleh Ustaz, subuh kan banyak pengajian di Medan Gua, hadir awak di pengajian subuh. Yang penting tambah pengetahuan kita tadi. Jangan berpuas diri dengan ilmu kita sejak ketik dulu. Itu hakikat Isra dan Mi'raj, karena solat yang dijemput oleh Nabi Muhammad. Jadi ingat Bapak Ibu, tanamkan diri kita, rajin-rajin solat berjamaah. يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد، أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد، يا رحمة للعالمين يا محمد، يا من حليت حياتنا بالإيمان، يا من بجمالك علمت الإحسان، يا من نورت قلوبنا بالقرآن، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد،